Kalau Anda saat ini sedang ingin membuat sebuah bisnis baru, kemudian Anda mikir, "Bisa nggak ya? Saya takut nih soalnya, takut gagal." Atau Anda yang saat ini sudah punya bisnis tapi masih dalam tahap merintis gitu ya, di awal-awal bisnis. Kemudian Anda mikir, "Bisa nggak ya bisnisnya ini jalan? Saya takut gagal deh. Apa saya sebaiknya balik lagi jadi karyawan ya?" No, kalau Anda punya pikiran seperti itu, tahan dulu. Karena good news-nya, mungkin kalau Anda merasakan takut atau fear, jangan-jangan itu pertanda bisnis Anda bakal jadi sukses besar nih. Loh, kok bisa? Makanya Anda tonton video ini sampai habis, klik like di video ini, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dan juga menarik seputar sales, marketing, dan bisnis. Perasaan fear atau takut, was-was, cemas. Nah, ini adalah sebuah perasaan yang ada di semua makhluk hidup gitu ya. Apapun profesi Anda sebagai pebisnis, karyawan, anak kuliah, anak sekolah, itu wajar punya perasaan fear. Kalau saya bisa analogikan fear ini seperti sebuah sistem, sebuah alarm gitu ya di badan kita yang nyala secara otomatis jika kita menghadapi sebuah keadaan di mana uncertainty, ketidakpastian. Anda tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Kemudian Anda di environment atau di lingkungan yang asing, di tempat yang baru pertama kali didatangi atau baru ketemu orang gitu ya. Nah, perasaan itu yang memicu alarm atau fear ini menyala. Dan itulah bagusnya, karena dengan merasakan fear, kita jadi apa? Jadi waspada, jadi berhati-hati, jadi lebih bersiap-siap gitu ya. Kemudian fear of failure, perasaan takut akan gagal dalam berbisnis, itu juga ternyata bagus banget loh. Kenapa? Karena yang pertama, itu bisa memicu kita untuk lebih mengupgrade diri kita. Upgrade-nya ini secara apa? Baik secara keilmuan, pengetahuan, baik juga secara self-development. Misalnya dari mental kita, habits atau kebiasaan kita, cara kita berpikir, cara kita merasakan. Karena gini, kita kan takut gagal nih dalam berbisnis. Akhirnya apa? Akhirnya kita mikir, gimana ya bikin bisnis yang nantinya bakal sukses? Atau kita akhirnya jadi mencari tahu gimana ya bikin sebuah produk yang pasti akan disukain sama calon customer kita. Dan kita juga akhirnya cari tahu, berpikir, mengupgrade keilmuan dan pengetahuan tentang bagaimana sih cara mengelola bisnis yang benar. Bagaimana sih kita mempromosikan produk atau service yang kita punya ini ke calon customer kita secara efektif dan efisien. Bagaimana sih cara mengembangkan bisnis, bagaimana sih cara mengelola sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Itu semua yang tadinya tidak tahu atau tidak cukup expert di bidang bisnis, karena kita takut gagal, akhirnya kita belajar. Akhirnya kita mungkin nonton tutorial atau kita training, ngomong ke mentor, minta konsultan dan lain sebagainya. Yang kedua, fear of failure, takut akan gagal ketika berbisnis, itu membawa kita kepada posisi berhati-hati saat membuat keputusan bisnis. Karena takut gagal, akhirnya dalam mengambil sebuah keputusan kita berhati-hati, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Yang penting ya udahlah, asal aja deh keputusannya, yang penting ada, cepetan deh, yang penting masalahnya kelar. Mungkin kelihatan selesai pada saat itu masalahnya, tapi kalau nggak berhati-hati, justru seperti bola salju yang menggelinding terus semakin besar masalahnya. Atau kita juga akhirnya mengambil keputusan tidak berdasarkan emosional kita, berdasarkan perasaan kita, subjektivitas kita, tapi kita mengambil keputusan secara rasional, kemudian secara objektif gitu ya. Jadi fear of failure ini manfaatnya cukup baik ketika kita harus mengambil sebuah keputusan dalam bisnis, itu membuat kita lebih waspada, lebih hati-hati, lebih bijaksana. Nah, yang ketiga, manfaat dari merasakan fear of failure ini, takut bisnis, adalah kita akhirnya mencari sebuah cara baru yang dinamakan inovasi. Karena dalam berbisnis kita nggak bisa gitu-gitu aja. Kita nggak bisa stuck. Kita nggak bisa melakukan hal yang sama selama bertahun-tahun. Harus ada sebuah inovasi bisnis, hal yang baru. Karena kita misalnya mikir nih, oh dulu belum ada digital marketing kan ya, jadi kita iklannya mungkin secara langsung atau secara konvensional. Kemudian kita mikir gimana caranya kita meraih orang calon customer dengan lebih banyak, lebih cepat, dan lebih mudah.
Oh, kita pakai digital marketing nih, kita punya strategi baru sekarang akhirnya. Inovasi dalam hal strategi marketing misalnya. Kemudian inovasi dalam apa lagi? Inovasi dalam hal pengembangan produk misalnya. Atau inovasi dalam mengatur caranya bekerja. Oh, pakai sistem gitu ya, yang sekarang sudah digitalize sistemnya, tidak lagi manual dan lain sebagainya. Saat kita merasa takut, kita kan justru mencari cara-cara baru, cara-cara yang belum kita pernah jalankan atau kompetitor kita lakukan, supaya ketakutan akan gagal itu tidak kejadian beneran gitu kan. Jadi kesimpulannya dari 3 hal yang saya kasih contohin aja ya, dari mengupgrade diri, kemudian lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan bisa berinovasi. Dari 3 hal itu aja, yang mana saya yakin masih banyak lagi sih sebenarnya manfaatnya dari merasa takut. Tapi ngomongin 3 hal itu aja udah kebayang bahwa memiliki fear of failure, takut akan bisnis, justru dampaknya positif kalau ada syaratnya nih ya. Jika kita bisa mengontrolnya. Jadi rasa takut ini jangan dibiarkan liar, jangan dibiarkan semakin besar gitu ya, menguasai diri kita. Sehingga kita jadi ngapa-ngapain nggak berani justru kan ya. Oh, mengambil keputusan, aduh gimana ya, aduh udah deh biarin aja gitu kan misalnya. Atau mau mulai bisnis nih, aduh banyak takutnya, nggak jadi aja deh, masih jadi karyawan deh. Jadi jangan fear ini justru menghalangi kita untuk maju. Justru kita harus bisa membuat si fear of failure ini menjadi bahan bakar kita ya, yang terus memacu kita, membuat kita termotivasi supaya menjadi lebih baik lagi, supaya nanti bisnis yang kita sedang jalani atau mau kita buat itu akan terhindar dari kegagalan dan malah jadi sukses. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Desiana, marketing consultant dan juga founder dari seputarmarketing.com, marketing solution for your business. Terima kasih.